Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menentukan batas integral tentu, ya, jika diketahui nilai dari hasil integralnya. Misalkan di sini ada 3 soal. Tentukan nilai Q. Q di sini adalah salah satu batasannya, batas atas maupun batas bawah. Tentukan nilai Q dari integral berikut atau integral tentu berikut. Yang pertama adalah integral dengan batas atas Q, batas bawah 2, 10 dx sama dengan 100. Nah, kita disuruh menentukan Q-nya. Di sini Q-nya adalah batas atasnya. Nomor 2 juga sama, Q-nya di sini sebagai batas atasnya. Yang nomor 3 kita disuruh menentukan batas bawahnya di sini Q-nya. Oke, langsung saja bagaimana proses penyelesaiannya. Untuk yang pertama nomor 1. Integral dengan batas atas Q, batas bawah 2 dari 10 dx sama dengan 100. Maka kita tentukan integralnya dulu dari 10. Maka integral 10 adalah 10x dengan batasan Q dan 2 atau batas bawah Q, batas atas Q, batas bawah 2 sama dengan 100. Untuk menentukan integral tentu, hasilnya adalah kita substitusikan. Setelah diintegralkan, kita substitusikan nilai x-nya ini ke dalam bentuk batas atas maupun batas bawah, atau batas atas dikurangi dengan batas bawahnya di sini. Sehingga menjadi 10 kali Q, batas atasnya dikurangi dengan 10 dikali batas bawahnya, yaitu 2. Setelah itu kemudian kita kalikan 10 kali Q, hasilnya adalah 10 Q dikurangi 10 kali 2, hasilnya adalah 20 sama dengan 100. Kita tujuannya adalah mencari nilai Q-nya di sini, sehingga bilangannya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Sehingga menjadi 10 Q sama dengan 100 kurangi 20-nya, pindah ke ruas kanan berubah jadi tambah 20. Sehingga 10Q sama dengan 120. Maka nilai Q-nya bisa kita tentukan. Q sama dengan 12, yaitu 120 dibagi 10. Hasilnya adalah 12. Jadi batas atasnya atau nilai Q-nya di sini adalah 12. Next, lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua. Integral Q, ya, atau integral dengan batas atas Q, batas bawah 0 dari 6x dx sama dengan 45. Seperti biasa kita tentukan integralnya dulu dari 6x. Maka diintegralkan adalah, integral artinya kan menambahkan pangkat atau pangkat dari variabelnya tambah 1. 6x jadi 6x pangkat 2 atau kuadrat, karena x-nya di sini pangkat 1. 1 tambah 1 hasilnya adalah pangkat 2 dibagi dengan pangkatnya yang setelah tambah 2, yaitu bagi dengan 2. Dengan batas Q 0 sama dengan 45. Maka kita sederhanakan, hasilnya adalah 3x kuadrat dengan batas atas Q, batas bawah 0 sama dengan 45. Setelah ini baru kita substitusikan dalam bentuk Q dan 0-nya ini, yaitu 3 Q kuadrat dikurangi dengan batas bawahnya adalah 3 kali 0 kuadrat sama dengan 45. 3 kali Q kuadrat bisa kita jabarkan 3 Q kuadrat, karena ini 0, 3 kali 0. Berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0, maka kita tak perlu dituliskan di sini lagi. Hasilnya adalah 3 Q kuadrat sama dengan 45. Maka Q kuadrat sama dengan 15, yaitu 45 dibagi dengan 3 di sini. Hasilnya 15. Kita tujuannya adalah mencari nilai Q, sehingga Q sama dengan plus minus akar 15. Maksudnya plus minus di sini, Q bisa bernilai positif, Q juga bisa bernilai negatif. Nah, makanya saya tuliskan di sini Q sama dengan akar 15 atau Q sama dengan negatif akar 15. Dari sini kita bisa lihat, karena batas bawahnya 0, batas bawahnya 0 di sini 0, maka batas atasnya nilainya harus lebih besar. Batas atasnya harus lebih besar nilainya dari 0 ini. Karena nilainya 0, maka nilai yang lebih besar adalah nilai yang bernilai positif. Nah, harus lebih besar dari batas bawahnya, maka yang bernilai positif. Di sini kan ada 2, satunya positif, satunya negatif, maka
Ki yang pertama yaitu angka 15 yang memenuhi, sedangkan yang negatif ini tidak memenuhi. Jadi nilai yang Ki yang kita pakai atau yang sebagai batas atasnya adalah Ki sama dengan akar 15. Ya. Karena batas atas harus lebih besar dari nilai batas bawahnya. Kalau menggunakan negatif akar 15 tidak pas atau tidak memenuhi di sini. Oke. Next, lanjut soal yang ketiga. Integral dengan batas atas 3, batas bawah Ki dari 4x kurangi 1 dx sama dengan 9. Tadi nomor 1 dan nomor 2 kita menentukan batas atasnya. Sekarang kita menentukan batas bawahnya atau nilai Q-nya ini ya. Sebelum kita menentukan nilai Q-nya, kita integralkan terlebih dahulu dari fungsinya ini, yaitu 4x min 1. Kita integralkan menjadi 4x. 4x di sini kita integralkan menjadi 4x kuadrat dibagi dengan 2. Karena di sini 4x kan artinya 4x pangkat 1. 1 tambah 1 jadi pangkat 2. Dibaginya adalah 2. Kurangi setiap bilangan yang diintegralkan, hasilnya adalah bilangan itu sendiri sebenarnya. Tinggal ditambahi dengan variabel x. Nah, sebenarnya di sini adalah min 1x. Karena 1 tidak perlu dituliskan, cukup dituliskan x saja. Dengan batas atas 3, batas bawah Q sama dengan 9. Kita perlu sederhanakan dulu yang ini. Sehingga menjadi 2x kuadrat dikurangi x dengan batas atas 3, batas bawah Q sama dengan 9. Setelah seperti ini, sudah diintegralkan, sudah dalam bentuk integrasi yang sederhana, maka kita substitusikan batas atasnya nanti dikurangi dengan substitusikan batas bawahnya. Sehingga menjadi 2x kuadrat di sini disubstitusikan menjadi 3. 2 kali 3 kuadrat kurangi x. X-nya ganti bilangan 3. Di sini kurangi 3. Dikurangi dengan kita substitusikan batas bawahnya. 2Q kuadrat kurangi Q sama dengan 9. Kita operasikan. Di sini hasilnya adalah 2 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat 9. 2 kali 9 hasilnya adalah 18. Dikurangi dengan 3. Dikurangi dengan 2Q kuadrat kurangi Q sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 18 kurangi 3 hasilnya adalah 15. Ini hati-hati di sini. Di sini kan ada tanda dalam kurung. Maka setiap yang ada dalam kurung kalikan tanda kurang ini atau negatifnya ini. Sehingga di sini 2 negatif atau kurang 2Q kuadrat min sama min. Min sama min di sini hasilnya adalah plus Q ya. Hati-hati. Ini dikalikan negatif 2Q kuadrat negatif-negatif jadi plus Q sama dengan 9. Baru kita posisikan yang kuadratnya taruh depan biar kita lebih mudah. Negatif 2Q kuadrat ditambah dengan Q ditambah dengan 15. 9-nya kita geser ke sebelah ruas kiri. Sehingga kurangi 9 karena di sini positif pindah ruas jadi negatif 9. Sama dengan 0. Maka negatif 2Q kuadrat tambah Q tambah 6 sama dengan 0. Ini bentuknya adalah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat maka paling mudah kita selesaikan dengan pemfaktoran untuk menentukan nilai Q-nya ini di sini. Kita faktorkan. Untuk mempermudah dalam memfaktorkan, karena di sini negatif, kita kalikan negatif saja. Semuanya di sini dikalikan dengan negatif 1 sehingga menjadi negatif 2Q kali negatif hasilnya adalah 2Q kuadrat. Ini yang kalikan negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif Q. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif 6 sama dengan 0. Setelah ini baru kita faktorkan. Didapat 2Q tambah 3 dikali dengan Q min 2. Ini difaktorkan. Setelah difaktorkan baru kita tentukan nilai Q-nya. 2Q tambah 3 sama dengan 0. Atau Q kurangi 2 sama dengan 0. Nah, maka kita geser sebelah kanan bilangannya sehingga menjadi 2Q sama dengan negatif 3 atau ini yang negatif 2 geser ke pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. Q-nya sama dengan 2. Maka dari sini Q sama dengan negatif 3 dibagi dengan 2 atau negatif 3 berdua Q-nya adalah 2. Nah, setelah sampai sini kita lihat di sini batasannya, hati-hati.
Barangkali seperti yang tadi, yang soal nomor 2, batasannya harus dilihat di sini. Oh, di sini batas atasnya adalah 3. Batas bawahnya nilainya harus lebih kecil dari batas atasnya. Kita lihat. Oke, yang pertama negatif 3/2 jelas ya, lebih kecil dari 3. Kemudian Q yang kedua juga bilangannya hasilnya adalah 2. Nilainya lebih kecil dari 3. Maka keduanya ini sebagai batasnya. Jadi nilai Q bisa bernilai negatif 3/2 atau Q sama dengan 2. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.